warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning Stackhawk Robotika Indonesia. Di sini saya Zaki sebagai Mechanical Engineering akan mempresentasikan bagaimana cara kita mengoperasikan AMRobot dari Omron. Nah, AMRobot ini dengan tipe TM5 dan stroke 700 mm. Nah, dia memiliki capability dapat mengangkut maksimum payload sampai dengan 6 kg. Nah, selain itu dia juga memiliki fitur kamera pada ujung armnya untuk pendeteksian objek. Ada fitur tambahan dari AMRobot ini, yaitu dia memiliki fitur safety di mana ketika dia menabrak sesuatu ataupun operator, dia akan otomatis berhenti. Jadi dari segi safety sendiri, robot ini memiliki keunggulan. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengoperasikan AMRobot ini dengan metode teach-in. Nah, untuk penentuan setiap titik yang akan dilewati AMRobot ini, kita harus menentukan dengan metode teach-in. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus menyiapkan atau mengkonekkan controller dari AMRobot Omron ke laptop atau komputer yang kita miliki. Nah, pada laptop harus tersedia atau terinstall aplikasi dari bawaan Omron, yaitu TM-Flow. Di sini kita sudah menyiapkan. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil alih kontrol dari TM-Flow ini. Nah, pertama kita harus mengambil alih kontrolnya, kemudian kita menuju ke bagian project. Kemudian kita buat project baru. Ini kita namakan projectnya sebagai introduction. Oke, nah project baru sudah dibuat, kemudian kita akan selanjutnya akan menentukan poin dari AMRobot ini untuk melakukan travel atau pergerakan. Nah, pada ujung lengan AMRobot ini terdapat beberapa tombol. Yang pertama ada tombol free, kemudian ada tombol point, yang ketiga di atas ini ada tombol vision. Nah, untuk dapat menggerakkan AMRobot ini secara manual, kita harus menekan tombol free. Pertama kita harus menekan tombol free di sebelah sini, kemudian kita arahkan ke poin yang akan kita tentukan. Misalnya di sini, di sebelah sini. Oke, selanjutnya ketika poin yang sudah kita tentukan sesuai dengan yang kita harapkan, maka selanjutnya kita harus menentukan poinnya dengan menekan tombol poin di sini. Nah, maka ini sudah kita deklarasikan sebagai poin 1 dari AMRobot ini. Nah, selanjutnya ketika kita akan menggerakkan dari poin 1 ke poin 2, kita harus menentukan poin 2 itu akan kita lokasikan di mana. Jadi pertama kita akan menekan tombol free, kemudian kita tarik. Nah, misal kita mau menentukan titik 2-nya ada di sini. Selanjutnya kita tentukan atau deklarasikan dengan menekan tombol poin. Nah, poin 2 sudah ditentukan, kemudian kalau kita misalnya akan menambah poin lagi, maka hal yang dilakukan sama, menekan tombol free, kemudian menarik robotnya ke posisi yang kita harapkan. Nah, misal poin 3 ada di kondisi seperti ini, kemudian kita tekan tombol poin. Nah, setelah itu ketika kita akan menjalankan program atau step yang tadi kita buat, kita beralih ke fungsi tombol controller atau remote controller ini. Nah, di sini ada beberapa tombol. Yang pertama ada emergency stop, berfungsi untuk mematikan atau mengaborsi jalannya lengan robot ini ketika terjadi
sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya ada fungsi tombol power, di mana kita untuk menyalakan dan mematikan arm robot ini. Kemudian ada tombol manual auto, di mana untuk men-switch atau memindahkan dari fungsi manual ke fungsi auto. Kemudian selanjutnya ada tombol plus dan minus untuk menentukan kecepatan dari arm robot ini. Selanjutnya di sebelah kirinya ada tombol play garis miring pause untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Kemudian ada tombol stop untuk menghentikan running sistem yang sedang bekerja. Oke, untuk menjalankan program atau step yang tadi kita buat, kita bisa menekan tombol pause, start. Nah, arm ini akan menuju ke poin yang pertama, kedua, dan ketiga yang tadi kita tentukan. Nah, dari poin pertama, kedua, ketiga selesai. Dia nggak balik lagi ke poin pertama. Jika kita mau mengatur pergerakannya repetitif atau kembali lagi ke poin 1, kemudian ke poin 2, dan seterusnya, kita harus tambahkan looping di programnya. Pertama, kita harus menghentikan project atau program yang tadi kita jalankan dengan menekan tombol stop. Oke. Kemudian kita kembali ke project yang tadi. Kemudian kita drag dari P4 ke P1. Poin 4 ke poin 1. Nah, ini tadi ada double di poin 2 dan poin 3. Ini merupakan poin yang sama. Bisa kita cek di propertiesnya. Dia 2 itu ada poin yang sama. Jadi duplikasi. Kita bisa hapus salah satunya. Nah, dengan penambahan dari poin 4 menuju ke poin 1, maka robot akan bergerak mengulang dari poin 4 ke poin 1. Bisa kita coba untuk running programnya dengan menekan tombol start. Nah, dia akan berputar dari poin 4 kembali ke poin 1 dan seterusnya. Oke, sekian demonstrasi dari penentuan poin dari arm robot menggunakan metode teach in dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.